Perubahan adalah suatu hal yang akan terus terjadi, baik ataupun buruk. Perubahan harus kita ikuti, bahkan kita yang harus membuat perubahan tersebut. Begitu pula perubahan di Desa Tegal Harum, yang harus diemban oleh seluruh aparatur desa agar desanya menjadi lebih baik, hingga menjadi juara lomba desa secara nasional. Masyarakat mendesak, menginginkan bahwasanya ada suatu perubahan di Desa Tegal Harum, yang notabene adalah desa tempat kami tumbuh dan berkembang dari sejak kecil. Sehingga kami memberanikan diri di tahun 2019 untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan perbekal ataupun kepala desa, dan astungkara syukur bahwasanya sejak saat itu 2019, 11 November kami dilantik, sampai dengan sekarang kami bisa mengemban amanah tersebut dengan sangat baik. Tantangan pastinya ada ketika kami bergerak masuk ke dalam pemerintah Desa Tegal Harum. Yang pertama terkait dengan pelayanan. Yang kami rasakan di situ seperti apa yang saya bahas tadi, bahwa pelayanan sebelum daripada kami memerintah itu masih konvensional. Masyarakat datang kepada kepala dusun ataupun pelaksana kewilayahan, kemudian diberikan surat pengantar, diketik oleh pelaksana kewilayahan kami, kemudian masuk ke bagian pelayanan umum, kemudian dikoreksi dan lain sebagainya, terjadi kesalahan dan lain sebagainya, sehingga menghambat prosesnya, waktunya yang dibutuhkan sangat lama. Kemudian kami berinisiatif, kita harus membuat suatu aplikasi berbasis digital, bagaimana bahwasanya masyarakat ini bisa melakukan proses administrasi dan lain sebagainya dengan cepat. Oleh karena itu kami membuat sebuah aplikasi ataupun program yang terintegrasi, sehingga hanya sekali klik semua data itu akan muncul secara digitalisasi. Itu dari segi pelayanan, dan masyarakat pun cukup puas terkait dengan pelayanan daripada kami di Desa Tegal Harum. Kedua, terkait dengan keterbukaan ataupun transparansi. Kami berusaha bahwasanya apapun yang ada di Desa Tegal Harum wajib melibatkan partisipasi masyarakat, wajib melibatkan keterlibatan daripada warga kami yang memang memiliki hak untuk tahu di Desa Tegal Harum. Transparansi intinya. Nah, oleh sebab itu kami membuat suatu media sosial ataupun website yang menginformasikan segala sesuatu tentang kegiatan desa, menginformasikan terkait dengan anggaran yang ada di desa dan lain sebagainya. Nah, buah daripada itu bahwasanya di tahun 2021 kemarin kami memperoleh penghargaan sebagai yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali, dan puji syukur juga di tahun ini kami mendapatkan ataupun masuk dalam nominasi 10 besar di tingkat nasional untuk keterbukaan informasi publik. Masyarakat, kerjasama kita itu masyarakat wajib dia mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sekarang itu wajib diketahui juga, biar jangan dikirain kita udah berat-berat berpikir melakukan pekerjaan tapi masyarakat tak tahu. Nah, itu ada yang namanya di desa KIM, Pak, Kelompok Informasi Masyarakat, yang jumlahnya kurang lebih itu 15 orang yang tidak bayar, itu selalu menginformasikan masyarakat sehingga masyarakat tuh tahu dia tuh dan mau berpartisipasi. Partisipasinya dalam bidang apa? Seperti contoh tadi, sampah kita masalah di sini, kita membutuhkan 1 truk dan nyewa kan? Nah, ada partisipasi dari kepimpinannya, dari masyarakat, dari perbekal kepala desa itu ada, Pak, sehingga jalan jadinya semuanya, Pak, seperti itu, Pak. Nah, kenapa kami bergerak ke literasi digital? Karena merasa kami bahwasanya 3 hal fundamental terkait dengan literasi digital sudah cukup memadai yang ada di Desa Tegal Harum. Apa saja hal fundamental tersebut? Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur digital. Nah, ini sudah kami rasakan bahwasanya untuk internet, akses internet, wifi dan lain sebagainya sudah cukup banyak ada di Desa Tegal Harum. Computerized juga sudah luar biasa, kemudian terkait dengan handphone, gadget dan lain sebagainya sudah adalah kita berbicara di Desa Tegal Harum. Yang kedua terkait dengan yang tadi SDM Desa Tegal Harum seperti apa. Ketika kita berharap bahwasanya kita boleh saja berharap, namun kita juga harus melihat kemampuan daripada SDM kita, mampu atau tidak. Nah, kami rasakan di awal memang anak-anak kami ini merasa sudah berada di zona nyaman.
Sehingga kami berusaha bagaimana, ayo dong, kalau kalian mau tetap betah seperti ini, desa kita tidak akan bergerak maju. Ayo kita keluar dari zona nyaman, ayo kita berpikir out of the box seperti itu. Sehingga lahirlah berbagai macam inovasi yang ada di Desa Tegal Harum. Bagaimana kami menyikapi terkait dengan kemampuan SDM kami. Nah, di sini kami sering melakukan pelatihan-pelatihan, BIMTEK, terutama terkait dengan digitalisasi, computerized. Yang kedua terkait dengan pelayanan, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Teknik public speaking, yaitu yang sering kami tekankan juga kepada teman-teman pegawai kami di Desa Tegal Harum. Ya, puji syukur bahwasanya mereka bisa mengikuti itu dengan sangat baik. Artinya di sini ketika kita melihat komposisi daripada pegawai kami, di sini ada yang karyawan ataupun pegawai baru, ada yang senior. Ini saling melengkapi. Yang baru dengan segala macam pemikiran barunya, yang senior dengan pengalamannya. Ini yang kita kombinasikan sehingga lahirlah inovasi-inovasi di Desa Tegal Harum. Kemudian hal fundamental terakhir itu terkait dengan usernya, masyarakat di Desa Tegal Harum. Mampu atau tidak mereka mengikuti digitalisasi yang kita terapkan di Desa Tegal Harum. Nah, ketika kita berbicara Desa Tegal Harum, desa yang terletak di kota, ini sama dengan berdesa di kota. Dan kita optimis kemarin, kalau kita sudah berbicara desa di kota, 50% lah minimal masyarakat kita sudah melek teknologi. Dan inilah puji syukur bahwasanya ini menjadi satu, kita kombinasikan, kita kolaborasikan, lahirlah desa yang kita branding dengan nama Desa Literasi Digital di Desa Tegal Harum. Dan kemudian pada tahun 2018 dengan kesepakatan bersama kami dalam musyawarah desa, kami mendirikan yang namanya Badan Usaha BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, kami memberikan nama BUMDes Puspa Harum Sejahtera Tegal Harum. Kebetulan BUMDes kami di sini berdiri pada tanggal 24 Agustus tahun 2018, tetapi operasinya dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2019. Di saat beroperasinya di tahun 2019, BUMDes ini hanya bergerak di tiga bidang usaha. Setelah tiga bidang usaha tersebut, yaitu untuk bidang perdagangan, menyediakan makan dan minum itu. Yang kedua adalah bergerak mengelola unit pasar yang ada sekarang di sini. Kemudian yang ketiga adalah mengelola unit usaha parkir. Itu yang dijalankan pada tahun 2019. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya kita membuka satu unit usaha lagi, yaitu unit usaha simpan pinjam. Mengingat begitu pentingnya para pedagang yang ada di pasar ini membutuhkan modal, menghindari pedagang-pedagang yang di sini lari ke rentenir. Kita membuka satu unit usaha, yaitu usaha simpan pinjam, dan di sana sangat membantu sekali untuk para pedagang, karena para pedagang itu pada umumnya dia akan nabung setiap hari sehingga cicilan setiap bulannya tidak begitu terasa. Itu yang sangat bermanfaat. Dulu itu waktu renovasi baru yo, betul-betul. Sekarang udah 70% udah meningkat. Adalah orang lewat lalu lalang itu. Tambah rapi, kalau bersih, tambah rapi. Jauh lebih bagus. Kan ada banjir, air ya. Nah, banjir lah, barangnya kerendam, orang belanja juga berkurang kan karena hujan-hujan. Sekarang ya lebih bagus, udah di dalam nggak kena hujan. Nah, modal kan bisa punya modal. Bunganya juga lebih kecil. Ya cukup membantu. Nah, sejak berdirinya BUMDes Puspa Harum Sejahtera, nah trennya ini terkait dengan PAD itu mengalami peningkatan. Tahun 2020 PAD kami bergerak di angka 78 juta, kemudian meningkat menjadi 250 juta di tahun 2021, kemudian meningkat lagi di tahun 2022
menjadi 350 juta. Dan ini akan terus kami upayakan bagaimana nantinya juga akan terus meningkat. Target kami bahkan di tahun 2025 nanti untuk PAD menyentuh angka di angka 500 juta rupiah. SHU-nya kurang lebih sudah tembuslah di angka 1 miliar. Tentunya dengan pendapatan asli desa, PAD yang bisa kami pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat kami, ini paling tidak kami berupaya untuk bagaimana kedepannya desa Tegal Harum itu bisa mandiri dalam melaksanakan program-program di desa. UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian di lingkup skup paling bawah, yaitu di desa kami, di desa Tegal Harum, dan kami menyadari untuk itu. Sehingga yang kami lakukan pertama adalah bagaimana kami mendata UMKM yang ada di desa Tegal Harum. Kemudian kami klasifikasikan sehingga nantinya kegiatan-kegiatan apa yang cocok, bantuan-bantuan apa yang pantas untuk mereka sudah kita ketahui sebelumnya. Dan di sini secara total jumlah daripada UMKM kami sudah bergerak di angka 200 UMKM lebih. Kalau UMKM itu kebanyakan dibina di desa. Karena di sini banyak Pak UMKM yang ada di desa Tegal Harum ini, kurang lebihnya itu ada 200 Pak, 200-an UMKM. Jadinya itu dikelola di desa. Cuman kita bekerja sama desa itu bila mana ada event-event seperti di BUMDes itu, karena kita bekerja sama juga dengan pemerintahan dalam hal ini ada SKPD perdagangannya, itu kan selalu kita ada kerjasama seperti itu. Kita ambil dari UMKM yang ada di desa Tegal Harum ini untuk dipasarkan aja Pak. Sementara ini kita tidak mengambil keuntungan dari UMKM yang ada di desa Tegal Harum ini. Kita cuman memasarkan saja sesuai dengan keperluan dan keadaan. Untuk sejauh ini terkait dengan inovasi yang kita laksanakan ataupun kita berikan kepada masyarakat, tentunya dari segi ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi pendapatan warga masyarakat itu sendiri, kita sering mengadakan sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang ada di desa Tegal Harum, bagaimana cara kita memasarkan produk UMKM itu melalui platform digital. Jadi masyarakat itu sudah bisa mengoperasionalkan ataupun memasarkan produk UMKM tersebut melalui platform begitu. Mungkin kami bisa sampaikan, kami kemarin itu juga sudah melaksanakan pelatihan kerjasama dengan Gojek terkait dengan pemasaran produk UMKM melalui digital. Salah satu fasilitas unik yang ada di kantor desa Tegal Harum yaitu adanya perpustakaan yang mungkin jarang menjadi fasilitas di kantor desa. Terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, tentunya bagaimana kita memanfaatkan ataupun menumbuh kembangkan minat baca kembali ataupun literasi bagi masyarakat. Bapak Kepala Desa kami, Bapak Perbekal, menginisiasi merubah kembali mindset masyarakat desa, bagaimana kita memanfaatkan perpustakaan yang memang kondisi kami di desa yang sangat minim untuk lahan. Jadi Bapak Perbekal menginisiasi untuk membentuk perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital. Mungkin sebelum kami beranjak ke proses tersebut, kami bisa sampaikan terkait dengan Bapak Kepala Desa kami menginisiasi membentuk ini, mungkin banyak kendala. Pertama terkait dengan pemenuhan kebutuhan buku-buku yang ada, itu juga Bapak Perbekal menyiasati dengan bekerja sama CSR dan tentunya sumbangan buku juga dari masyarakat. Kami sampaikan, kami informasikan kepada masyarakat, kami ada membentuk perpustakaan, mohon disumbangkan buku-buku yang memang bisa bermanfaat kembali untuk masyarakat. Mungkin itu terkait dengan pemenuhan buku, dan selanjutnya kami anggarkan di APBDes terkait dengan kebutuhan buku yang ada di perpustakaan. Dengan sinergitas dan keinginan untuk terus berinovasi, sudah pasti
Desa Tegal Harum akan terus menjadi desa yang unggul dalam mengembangkan potensi desanya. Dengan sinergitas dan keinginan untuk terus berinovasi, sudah pasti Desa Tegal Harum akan terus menjadi desa yang unggul dalam mengembangkan potensi desanya. Bagaimana kendala tantangannya? Tentunya ketika merubah sesuatu yang sebelumnya dianggap nyaman bagi rekan-rekan di sini, ini membutuhkan sebuah koordinasi dan manajemen pola pikir yang baik juga daripada kita, sehingga kita selalu berkomunikasi, ayo kita bareng-bareng, kita perbarui desa kita lebih menuju ke arah yang lebih maju. Bagaimana caranya? Kita bersama-sama berpikir untuk itu, sehingga akhirnya apa yang kita lihat bersama Tegal Harum seperti sekarang, pelayanan sudah menjadi lebih baik lagi, transparansi dan akuntabilitas bukanlah menjadi barang yang tabu ataupun haram di desa kita, di Desa Tegal Harum. Tentunya segala sesuatunya pasti kami pikir secara matang-matang di sini. Kami juga melihat kemampuan daripada SDM kami, bagaimana ke depannya, karena segala sesuatu daripada inovasi ini adalah wujud daripada kita melakukan koordinasi di internal pemerintah Desa Tegal Harum. Terkait dengan apa yang kami inginkan, begini, bahwasanya kami merasakan di awal segala sesuatunya mungkin sulit, namun bagaimana dari sebuah kesulitan, dari sebuah permasalahan itu menjadikan sebuah tantangan yang harus kita atasi bersama. Kami merasakan ketika memulai melakukan ataupun berkegiatan di Desa Tegal Harum, akses yang sangat sulit dalam mendapatkan pelayanan, kemudian masyarakat yang masih antipati terhadap pemerintah desa seperti itu. Apa yang kami lakukan di sini? Tentunya kami banyak juga belajar dari desa-desa ataupun kelurahan lainnya. Nah, kami melakukan benchmarking, kami melakukan studi tiru, kami banyak belajar, terutama dari desa-desa yang ada di seputaran Provinsi Bali. Dari situlah muncul konsep kami, muncul pikiran kami ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tidak terlepas daripada itu, dan kepada rekan-rekan semua, terkhusus kepada kepala desa, aparatur pemerintahan, jangan kita segan-segan untuk belajar. Karena dari sebuah proses pembelajaran, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu untuk membawa wilayah kita, desa kita, kelurahan kita semakin maju ke depannya. Ya, tentunya kami berharap bahwasanya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Ini juga sama dengan harapan semua aparatur desa kami di Desa Tegal Harum. Dalam setiap diskusi kecil, dalam setiap rapat koordinasi, selalu kami tanyakan kepada rekan-rekan kami, perangkat dan staf kami, apakah kalian ingin berhenti di sini ataukah kita akan lebih maju lagi ke depan? Jawabannya sama. Ayo kita lebih maju lagi daripada sini. Karena bagaimanapun juga ke depannya kita tidak hanya berhenti di inovasi, kita juga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu founding father kita, Bapak Muhammad Hatta. Bagaimana desa kita bisa menjadi lilin-lilin kecil yang bisa menerangi dunia ini, menerangi Indonesia. Bagaimana kita bersama-sama bersinergi bersama untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju.